Dan masalahnya lagi bukan di situ, kita nyalain orang yang menggerakkan. Kita bisa buktikan. Kita coba tangannya begini, tak. Oke, fokus, fokus. Ini coba fokus ke kita, ya, ya. Seperti sholat, ikutin terus, tak. Ikutin terus, fokus. Ah, biarin deh. Terserah bergerak. Ah, terus bergerak kemana terus. Ah, terus. Ya, terus. Ya. Ya, terus. Ya, terus ikutin terus. Terus ikutin. Terus. Ya, terus ikutin. Terus. Ya, terus. Ikutin terus. Ya, terus. Oke, cukup, tak. Jadi itu yang selama ini terjadi. Bukan digerak-gerakin, tapi bergerak sendiri karena khusyuknya, karena seriusnya. Apapun yang kalau pada saat kita khusyuk, pada saat kita serius, jiwa kita yang akan menggerakkan kita. Oke? Sementara cukup sampai di sini, nanti kita teruskan. Oke nih? Oke, mari kita terusin. Ulang lagi, tak. Ya, kamu rasakan. Terus rasakan. Terus rasakan. Terus rasakan. Terus rasakan. Terus rasakan. Terus rasakan. Bebasin, tak. Bebasin, terserah. Bebasin terus. Terus ikutin terus, tak. Bebasin terus ikutin. Bebasin terus, tak. Ikutin. Terserah mau kemana. Terus bebasin. Terus bebasin. Terus yang ditahan, tak. Biarin dia bebas, sebebas-bebasnya. Terus kalau dia mau ke atas, silakan ke atas, tak. Ikutin terus, tak. Terus ikutin terus, tak. Terus ikutin terus, tak. Terus ikutin terus. Terus ikutin terus. Terus tangannya ikutin sambil kamu fokus ke pundak kamu, tak. Nanti dia akan bergerak sendiri semuanya. Fokusin di pundak kamu, nanti bergerak juga pundaknya, tak. Terus pundaknya fokusin juga. Jangan ketahan pundaknya, terus.
terus ya pundaknya, terus leher kamu juga jangan ketahan, kepala kamu jangan ketahan. Bebasin semuanya tak, bebasin semuanya, semuanya bebasin tak. Terus ya bebasin, terus bebasin semuanya, terus bebasin semuanya tak. Pundak kamu, leher kamu, kepala kamu, dari atas kepala badan kamu ke atas, bebasin semuanya. Terus bebasin semuanya. Oke, stop. 1, 2, 3. Oke. Ini gunanya buat apaan sih? Nah, ini selama ini yang terjadi, yang di banyak yang kita lihat di masyarakat, antara jiwa dan raganya udah kelewat jauh. Nah, sekarang saya mau coba jadikan satu lagi, di mana kita nantinya mampu mengikuti jiwa kita. Biasanya jiwa itu ngajak kebaikan-kebaikan, ya, seringkali ditolak sama raga-raga kita. Makin lama-lama jiwa kita dikalahkan oleh raga kita. Kita selalu melakukan pikiran-pikiran tanpa dengan perasaan-perasaan. Nah, ini yang terjadi biasanya di keributan-keributan antara keluarga, masyarakat, antara perusahaan sama karyawan, di banyak permasalahan itu. Ya. Nah, dengan adanya seperti ini, diharapkan kita mau nerima lagi apa-apa yang baik, yang selama ini kita tolak, mulai kita terima lagi. Nah, di samping itu, ini pun kita bisa manfaatkan buat mengobati penyakit kita. Misalnya kita kesleo. Biasanya pada saat kita kesleo, kita dipaksa untuk dibetulkan. Biasanya nyakitin. Nah, dengan cara seperti ini, ya, kita fokus dengan apa yang kita sakit. Jangan ngegerak sendiri. Dia akan cari. Karena pada saat kita fokuskan, yang terjadi adalah saraf parasimpatiknya yang akan bergerak. Biasanya dia akan melakukan sesuatu, ngebetulin. Dan ini bisa ngobatin banyak hal. Urat kejepit, ya, kemudian stroke ringan, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Di samping itu pun kita juga bisa ngebantu orang. Tapi lepas dari semuanya, ada yang paling penting adalah hubungan antara jiwa dan raga kita sinkron lagi. Ya, dimulai dari tadi, kita mulai dari tangan. Kalau kita udah tahu tentang tangan, mungkin macam-macam orang, ya. Ada yang kayak kita itu lembut, ada yang langsung keras, ada yang begini, ada yang macam-macam, tergantung orangnya. Makin dia kelewat jauh antara jiwa dan raga, pas dibukain dia akan kencang. Kita termasuk orang-orang yang baik, sehingga pas dibukain dia agak lembut. Tapi biasanya orang-orang yang keras, saya ingetin, biasanya orang keras pas ini dibukain akan keras, terus dia akan keras gitu. Nggak masalah, nanti lama-lama kita bisa lembut. Kembali lagi kita yang sebenarnya, bahwa diri kita ini sesungguhnya lembut. Ya, nah sekarang kita masuk secara keseluruhan. Ya, oke, sementara stop dulu nih. Oke, kalau tadi kita sudah mulai dari tangan, kalau ini udah biasa, kita coba sekarang ke seluruh badan. Makin kita seluruh badan, makin sinkron kita. Oke? Coba kita lakukan.
Oke, terusin tak, bebasin, bebasin, terus bebasin, terus ya terus, dan tahan kakinya, terus, 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 ya, terus, nah terus, ya terus. Ya, kita ingin apapun, gerakan apapun yang kita inginkan, itu bisa terjadi. Yang penting kita ikuti, rasakan. Gerakan apapun yang ingin kita lakukan, kita bisa lakukan. Jangan dipikir bagaimana caranya, yang penting ingin apa, terjadi.
Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ini yang kalau di Jawa disebut tarian jiwa, sementara di daerah Jawa Barat disebut gerak rasa. Jadi raja-raja Jawa tempo hari menciptakan ini ya, atas karena jiwanya, sehingga dia ngebentuk jiwa, ya, diikutin semuanya, akhirnya menjadi satu tarian. Ini yang disebut tarian sakral, karena masing-masing orang jiwanya beda-beda, dia ikutin begitu lembut. Nah, disinilah yang membuat jiwa-jiwa bangsa Indonesia lembut ya. Sementara kalau di daerah Jawa Barat itu namanya gerak rasa, yang juga banyak dibuat kebudayaan. Saya mau coba angkat kembali tarian jiwa, gerak rasa, agar bangsa Indonesia jauh lebih baik lagi. Kalau Anda masih belum bisa juga ketemu caranya, bisa hubungin saya atau hubungin Ita ya. Ini bukan rekayasa, ini bisa dibuktikan sama siapapun. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi hipnotis ya. Sama seperti yang tadi, tarian jiwa maupun gerak rasa, hipnotis ini nggak ada kaitan sama jin, sama makhluk halus, sama hal-hal yang goib. Ini bisa dijelaskan dalam kedokteran, dalam pengetahuan. Manusia itu punya gelombang otak ya, yang seperti tadi saya sebutkan, sebelah beta, alfa, theta, delta. Dalam hipnotis biasanya kita coba masuk ke gerbang alfa, tenang. Nanti dia akan kita masukin lagi dalam gerbang theta, kemudian lebih dalam lagi ke delta. Mari kita lihat sebagai contoh sebagai berikut. Oke, kita tarik nafas yang panjang, buang, ikuti, tambah tenang, mulai ngantuk kita, mulai berat matanya, oke. Dalam hitungan ketiga kita akan kembali sadar. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, baik hipnosis maupun gerak rasa, tarian jiwa atau apapun ya, itu kita bisa lakukan kalau kita mau. Hipnotis tidak bisa ditantang. Kalau orang itu nggak mau dihipnotis, kita nggak akan bisa lakukan. Tapi kalau orang itu mau dihipnosis ya, mungkin dia nggak bisa, tapi karena dia mau, banyak cara jalan lain yang bisa membuat dia dihipnosis. Nah, kita atau siapapun yang mau dihipnosis itu bisa dilakukan. Banyak caranya, mungkin dengan alat-alat tertentu ya, dengan api, dengan apapun, tapi intinya cuma satu, mau melakukan. Oke, kita masuk yang lebih dalam lagi. Oke, kita tarik nafas yang panjang, santai. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Berat matanya, dalam hitungan 3 kita tertutup. 1, 2, 3. Masuk yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Masuk, lebih tenang lagi kita, lebih tenang lagi.
Oke, tetap kita dalam keadaan terhipnosis. Sekarang kita bisa melihat dan berkomunikasi dengan belakang. Oke, sekarang kita lihat kita lagi di mana. Di mana? Kita lagi di rumah. Oke, sekarang kita balik kemari. 1, 2, 3, hup. Kita ada di depan kita. Oke, kita lagi ngeliat kita sedang ngapain. Kita lihat kita lagi tidur. Kita bisa berkata yang lebih tinggi lagi, lebih keras lagi, sehingga bisa didengar. Oke, kita sedang melihat kita lagi tidur. Oke, kemudian sekarang kita bisa kemana aja? Kita bisa kemana aja? Oke, sekarang kita lagi di mana? Di mana? Pinggir jalan. Oke, silakan kita kemana aja? Oke, sambil kita katakan, kita di mana nih? Apa yang kita lihat? Mobil. Terus? Rame. Kita tahu di jalan mana itu? Nggak tahu. Kita bisa ke atas, kita bisa terbang. Oke, 1, 2, 3, hup. Kita sekarang ada di atas. Itu kelihatan di mana tuh, tak? Pasar Minggu, iya. Ya, Pasar Minggu. Kita lihat di Pasar Minggu. Iya. Pasar Minggunya di mana itu tuh, tak? Mau ke Ragunan. Oke, terserah sekarang kita mau kemana. 1, 2, 3, hup. Silakan kita kemana aja. Oke, kita di mana nih sekarang nih? Ragunan. Oke, apa yang kita lihat? Banyak orang. Iya, banyak orang lagi pada ngapain, tak? Mundar mandir jalan-jalan. Ada nggak yang membuat kita tertarik? 1, 2 orang. 1, 2, 3, hup. Siapa? Ada cowok, kenapa? Lihatin siapa? Lihatin kita. Oke. Terus? Mau kenalan. Terus? Orang jelek. Terus? Mendeketin. Kita keluar dari situ. 1, 2, 3, hup. Oke. Sekarang kita ada di tempat yang lain. 1, 2, 3, hup. Kita di mana nih? Di Monas. Oke. Apa yang kita lihat? Sepi. Oke. Sekarang terserah kita mau kemana aja. 1, 2, 3, hup. Kebun Raya Bogor. Apa yang kita lihat? Rame. Ada apa itu? Pacaran. Oke, coba deketin. Apa yang mereka bicarakan? 1, 2, 3, hup. Berantem. Siapa yang berantem? Apa yang dibicarakan? 1, 2, 3, hup. Terus? Oke. Sekarang kita bisa kemana aja. Ingat, kita bisa kemana aja. Terserah kita. Dalam hitungan ketiga, kita ada di suatu tempat yang kita inginkan. 1, 2, 3, hup.
Jogja. Oke, daerah mana nih? Dekat Patung. Terus? Rame. Ada apa lagi? Ada bule. Lagi ngapain dia? Foto. Terus apa lagi yang kita lihat? Banyak orang. Oke. Ya, kita keluar dari situ, masuk yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. 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 Dalam hitungan ketiga, kita berada di Ka'bah, di Mekah, di Ka'bah, sekitar 20 meter dari Ka'bah. Dalam hitungan ketiga, kita ada di Ka'bah, sekitar 20 meter depan Ka'bah. Oke, siap? 1, 2, 3, ke. Oke, apa yang kita lihat? Rame, ada apa? Orang lagi ngapain? Terus? Ngeliatin apa? Ngeliatin kita. Terus? 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 Oke. Sekarang dalam hitungan ketiga, sebelumnya kita masuk lebih dalam lagi, 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 lebih dalam lagi. Kita masuk ke sejarah masa lalu, masuk ke 2000 tahun yang lalu, masuk yang beribu-ribu tahun yang lalu. Kita masih ada di Ka'bah, ya.